Masjid Menara Kudus sebagai simbol akulturasi budaya Hindu-Islam yang ditinjau dari sejarah dan akulturasinya. Pada zaman dahulu, Sunan Kudus datang di Kudus saat menyebarkan agama Islam, mempunyai suatu tempat yang istilahnya zaman sekarang itu yang disebut base camp atau BC untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian beliau langsung mendirikan masjid. Dulunya masjid pertama kali yang didirikan Sunan Kudus itu ada di Langgar Bubrah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari menara Masjid Sunan Kudus. Dulunya tempat itu dibuat untuk penyebaran agama Islam, atau istilahnya itu untuk berinteraksi pada masyarakat sekitar. Akhirnya di pikiran beliau kurang berhasil. Kemudian Sunan Kudus mendirikan masjid baru yang saat ini masjid baru tersebut bukan hanya masjid yang didirikan, tetapi juga ada bangunan menara. Selain itu, beliau juga mendirikan beberapa bangunan untuk penerima tamu dan bermusyawarah. Jikalau berdasarkan batu prasasti yang terletak pada di menara penginapan masjid, di situ batu-batu prasasti yang bertulisan Arab mempunyai 4 poin yang penting. Poin yang pertama itu pemberian nama masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa. Yang poin kedua itu pemberian nama tempat wilayah berdirinya masjid. Selanjutnya yang poin ketiga itu tanggal berdirinya, yaitu tanggal 19 Rajab 1956 Hijriah atau yang bertepatan pada 23 Agustus 1549 Masehi. Dan yang poin terakhir itu nama pendirinya, yaitu Syekh Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus. Dari poin pertama dan kedua itu tentang masjid, tentunya wilayahnya satu paket dengan menara. Bangunan masjid sebagai tempat ibadah dan menara sendiri untuk mengumandangkan azan. Pada zaman abad 15 atau 16 Masehi belum ada pengeras suara, jadi di atas menara itu dipakai menaruh beduk dan kentongan untuk mengumandangkan azan. Bertujuannya untuk mendengarkan waktu azan atau suara beduk, karena di zaman itu belum ada alat komunikasi sehingga suara beduk atau suara azan bisa terdengar cukup jauh. Tentunya bangunan di menara tidak hanya untuk menaruh beduk atau kentongan saja, tetapi Sunan Kudus untuk memberikan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat sekitar, terutama pada jatuhnya bulan Ramadan, karena zaman dahulu belum ada alat elektronik. Selain untuk tempat penyampaian atau tempat pengumuman, menara tersebut biasa dibuat berzikir atau bermujahadah pada beliau biar khusyuk. Kemudian selanjutnya penyebaran Islam di daerah Kudus. Sunan Kudus sendiri dalam menyebarkan agama Islam tidak dengan cara kekerasan, tetapi lebih banyak ke pendekatan, misalnya pendekatan budaya. Untuk pendekatan budaya tersebut beliau menggunakan gaya arsitektur lokal sendiri, yang sebelah timurnya menara
masjid sendiri yang terbentuknya seperti kayak candi yang menyerupai budaya Hindu atau Buddha. Kemudian masjid yang berbentuk arsitektur lokal sendiri tujuannya untuk beribadah, karena ini sudah zaman modern, jadi azannya itu di ruang audio masjid sendiri. Jadi untuk tempat penyampaiannya itu masih ada, dan tempat wudhunya itu berbentuk nuansa arsitektur lokal itu juga masih ada dan masih dibuat wudhu sampai sekarang ini. Sejarah gapura yang ada di dalam masjid. Di zaman dahulu kala itu, para pemeluk agama Islam atau jamaah yang tidak seramai sekarang, tetapi sangat kecil, dan dahulu itu batasannya dari pintu gapura yang ada di dalam masjid sampai tempat penginapan Sunan Kudus. Setelah jamaah itu bertambah banyak, kemudian beliau memperluas tempat tersebut sampai sekarang ini.